Tapi saya sedih, saudara, sedih. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, maafkan saya nggak sebut namanya. Dipakai Tuhan di banyak gereja, di mana apa. Ketika peristiwa COVID yang lalu, istrinya dengan 2 anaknya meninggal. Kecewa dia, marah, ngamuk. Dulu latar belakangnya penjudi. Saudara nggak usah cari-cari ya, siapa yang pendeta latar belakang judi. Nggak usah cari-cari. Saudara. Pokoknya dulu dia penjudi, sekarang rajanya judi. Sedih sekali. Kecewa ya. Maafkan, mungkin kita berkata wajar Pak. Istri Pak meninggal, 2 anak Pak meninggal. Ya memang sedih sekali. Tapi cinta itu kuat. Ya, seperti maut. Maut itu sudah nggak bisa kita lanjutin. Cinta itu kuat. Nggak ada yang bisa lanjutin. Mungkin tantangan, mungkin anehnya, mungkin penderitaan. Saudara, kalau kita ingat Filipi hanya 4 pasal, 16 kali kata bersukacitalah, 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 bersukacitalah 16 kali. Luar biasa. Padahal Filipi itu ditulis oleh Paulus di tengah-tengah habis dianiaya, dilempari dengan batu, masuk penjara, kapan saja dia bisa dipotong lehernya. Saudara ingat Filipi 1 ayat 21, ayat 22 bilang apa? Ayat itu terkenal karena seringkali dikutip oleh Ahok. Apa katanya? Bahwa mati adalah keuntungan ketemu Tuhan Yesus. Tapi berbuah, tetapi hidup lebih penting. Kenapa? Kalau aku hidup berbuah banyak. Banyak orang Kristen kalau sudah ada situasi sulit, lelah, capek, tertekan, ada aniaya mungkin jadi, tapi akhirnya bilang begini, Tuhan mati aja di aku. Mati aja aku. Paulus ada peluang untuk mati. Bahkan dia tahu persis mati keuntungan. Ketemu Tuhan Yesus. Tetapi hidup lebih bagus. Kalau hidup saya berbuah banyak. Padahal kalau dia berbuah banyak resikonya dianiaya lagi. Dipenjara lagi. Dikebukin lagi. Enggak dikasih makan lagi. Saudara. Kelaparan ulang-ulang. Saudara. Tetapi lebih baik aku terus. Karena aku nyatakan cintaku kepada Tuhan. Kuat. Seperti mana? Nggak ada yang bisa menahan laju saya. Saudara, ketika seorang kena COVID, hari-hari keempat, hari kelima, dia mohon mujizat Tuhan. Dia nyanyi lagu pujian supaya mujizat karena dia merasa sakit sekali. Tetapi dari doa naikkan mujizat. Tiada yang mustahil bagi Allah. Mujizat itu nyata. Nggak sembuh, saudara. Hari ke-6, dia menderita. Hari ke-7, mulai ngancam Tuhan. Tuhan, kalau kau nggak sembuhkan, ngapain saya melayani Tuhan? Aduh, sedih ya. Cinta itu kuat. Saudara masih ingat nggak satu cerita yang sangat menyedihkan di Alkitab ketika Yakub dikejar-kejar oleh abangnya. Lalu saudara baca kisah ini dalam Kejadian pasal 30 ayat 15, 16, 17, 18, dia berkata begini. Tuhan, kalau engkau melindungiku, menyertaiku, kalau engkau menimbakan aku sampai ke rumah orang tuaku, maka aku akan melayanimu. Aku akan beribadah kepadamu. Aku akan kasih perpuluhan. Tapi kalau enggak, itu kan tersirat apa? Kalau enggak sampai di rumah orang tuanya, berarti apa? Saya dulu punya anak rohani, beliau sudah almarhum, namanya Rantusari. Rantusari, seorang hamba Tuhan, bagus sekali, dipakai Tuhan luar biasa jadi berkat. Satu kali saya ditangkap, saudara, penginjilan di Klaten. Lalu ditangkap, saya dan teman-teman, kami digebukin, saudara. Dulu polisi halal menggebukin, saudara. Digebukin, diseret, dipermalukan, ditahan 2 hari, lalu suruh pulang. Waktu pulang, Rantusari nyanyi begini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diejek sampai nari-nari, saudara. Diejek, dihina ku kan tetap tersenyum. Saya pun teriak, diam, diam. Dia bilang, kok diam bang? Diam pokoknya. Saya jengkel banget. Udah capek-capek, korban duit, korban segala macam, diseret, digebukin, ditendang, dipukul, diusir begitu aja. Lu nyanyi lagi. Kan boleh dong saya nyanyi katanya. Dalam suka duka, ku kantor. Nanti nyanyinya. Saudara, memang bagian kedua ini cinta kuat seperti maut. Itu ketika kris-kris datang kepada kita. Masih kuat nggak?
Masih antusias kan? Doa kita, penyembahan kita, kesukaan kita baca kitab suci begitu masih tetap bergairah kan? Ketaatan kita kepada amanat agung masih tetap kuat kan? Walaupun salah mengerti. Masih antusias kan kita meluap-luap pergi. Berapapun harganya. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Terus bergerak. Masih kuat nggak ya? Saudara kasih Tuhan, ini hanya dapat kebenaran ini, cinta sejati itu sekali lagi kuat. Seperti mau. Waduh, nggak bisa ditahan saudara. Ketika praktek-praktek di lapangan terjadi, saudara. Halo. Kayaknya banyak yang nggak mau praktek-praktek ya. Terus nyanyi apa? Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat Allahku, lingkupiku. Pokoknya lindungi teruslah. Padahal nyanyian itu berguna kalau saudara mengalami krisis, tekanan, situasi. Kalau nggak ada krisis, lagu itu nggak ada artinya. Nggak ada gunanya, saudara. Yang saudara masih ingat mungkin 2 Timotius 4. Akhirnya akhir hidup Paulus diungkapkan dalam 2 Timotius 4. Dan khususnya itu judul 8. Dia berkata apa? Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku telah mempertahankan iman. Apa kata-kata yang dipakai? Ada kemungkinan dia tidak bisa bertahan, saudara. Itu cintanya begitu membara sama Tuhan. Karena begitu banyak aniaya, penderitaan. Ada banyak yang sensual yang menariknya supaya tertarik kepada yang lain. Ada banyak situasi, ada banyak keadaan. Tapi dia katakan juga, aku mempertahankan iman. Itu kuat, saudara. Sampai garis akhir. Maka muncul ayat 8. Mahkota tersedia bagiku. Tapi dilanjutkan, bukan sama aku saja, tapi sama kamu juga. Yang cintanya kuat, saudara. Yang ketiga, saudara. Cinta sejati bersifat meluap-luap. Bergairah. Begitu gigih. Saya baca ayat 6 kepada saudara. Mari kita lihat, maaf cepat-cepat sekarang saudara ya. Kegairan gigih seperti dunia orang mati. Ini betul-betul petarung yang terus lebih lagi. Enggak tetap dalam standar. Apalagi menurunkan standar. Saudara kasih Tuhan, izinkan saya hanya cepat-cepat saja saudara. Kenapa diilustrasikan seperti gigi seperti dunia orang mati? Saudara, Amsal pasal 30 menggambarkan bahwa dunia orang mati tidak pernah puas. Jadi cinta itu gigih, digambarkan begitu gigih, begitu meluap-luap. Karena memang nggak pernah rasa puas. Maksud saya begitu, saudara. Terhadap pribadi yang dia cintai, dia puas. Tetapi terhadap cintanya kepada yang dia cintai, nggak mau gitu-gitu aja, nggak puas. Mau lebih lagi dong, lebih sungguh lagi dong. Saudara, tadi saya naik sepeda olahraga, sambil nyanyi, Jesus, nyanyi lagu-lagu, saudara nyanyi. Ada lagu My First Love, nyanyi. Tiba-tiba saya meneteskan air mata. Memang ada kalimatnya berkata begini, kalimat terakhir, Lord, I love you. Tapi lanjut, how I love you, Lord. Kita cinta dia. Tapi mari tambahkan lagi, lebih lagi. Bahkan saya seringkali nggak pede, saudara. Nggak pede, Tuhan cintaku kok terlalu kecil. Kok tidak seberapa, aduh tolonglah Tuhan, tolong. Itu satu jeritan, saudara. Memang harusnya cinta itu gigih. Naik lagi. Saudara, hati-hati saudara dalam posisi rutinitas, kenyamanan. Jadi biasa-biasa saja. Itu akan menghancurkan. Saudara pernah baca cerita, buku, dari seorang cerdas, Frog in the Kettle. Atau kesimpulan ceritanya tahu ya? Kodok dalam kettle. Mula-mula kodok itu ketelnya dimasak, kodok pun masuk dengan air yang dingin. Tapi panasnya pun naik. Tapi karena dia sudah nyaman di situ, lama-lama mati. Kadang-kadang kita sampai ke posisi kenyamanan versi kita.
Tapi tidak dengan Daud. Dia berkata seperti rusa rindu sungaimu. Aku mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makanya kata Tuhan, berbagailah orang yang miskin betul-betul. Petokos bahasa aslinya. Terus lebih lagi, aku nggak bisa cukup gini. Bahkan lapar dan haus, aku nggak cukup kayak gini, aku mau naik lagi. Lebih lagi dong Tuhan, lebih lagi dong Tuhan. Lebih lagi melayanimu, lebih lagi diintim denganmu, lebih lagi taat padamu, lebih lagi banyak jiwa diselamatkan, lebih lagi setia memuridkan orang, supaya orang itu jadi, lebih lagi. Saudara, makanya cerita Tuhan kepada orang Efesus yang kelihatan aktif melayani Tuhan, tapi mereka sudah kehilangan cinta mula-mula. Nampak di mana cinta mula-mula hilang? Itu bukan saja hubungan intim mereka hilang, tapi saudara, hati mereka yang membara, membela orang-orang yang jauh dari Tuhan. Saudara baca nanti Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jiwa-jiwa, hati terhadap jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Sampai Tuhan istilahkan orang-orang yang kau benci. Kenapa kau benci? Bukan kamu bergiat-giat mencari dia. Tuhan sedih sekali. Saudara, nggak gigih lagi. Mungkin alasannya apa? Negara kita Pancasila, saudara. Toleran. Negara Pancasila keren, saudara. Tapi amanat agung jauh lebih keren. Amin. Ya, lebih giat. Nggak bisa puas. Terus, tambahkan lagi, lebih lagi. Itu kata yang dipakai oleh Paulus, Filipi pasal 3 ayat 13-14. Aku mengejarnya, berlari-lari. Dia nggak puas, saudara, ayat 12, dia nggak puas dengan kondisinya begitu aja. Dia mau lebih lagi. Gigi. Lebih naikkan lagi. Terhadap Tuhan, pasti Paulus puas. Baca Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Tapi terhadap cintaku kepadanya, kesungguhanku kepada dia, aduh, aku harus terus mengejarnya. Aku terus harus berlari. Saudara, nggak ada cerita untuk santai lagi. Waktu kita kapan pasti datang. Selesai, saudara. Yang keempat, saudara. Cinta sejati seperti nyala api yang tidak dapat dipadamkan.